Di mana kita selalu untuk melakukan Mbak boleh sebentar Mbak, saya shoot ini. Oh iya. Seperti itu. Mohon berikan kami satu pencerahan bagaimana supaya kami bisa mendapatkan bahan atau makanan yang benar-benar sehat dan bergizi tanpa ada campur tangan dari Situ ada nanti ada orang zat kimia ini. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tantri dari Koani. Ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu Tantri atas pertanyaannya. Ya memang Koani itu induk semang ya. Induk semang 80.000 ya Bu ya organisasi. Oh 112 sekarang, Masya Allah luar biasa ya. Itu gimana juga ya mikirnya ya. 112 organisasi. Ya jadi memang first of all itu ya, sebelum segala sesuatunya itu memang kita harus memilih bahan baku. Ya, bahan baku itu dengan baik. Di situ ada contoh nggak ya? Yang penampakan ikan, ya bukan penampakan yang lain ya, dunia lain, tapi penampakan ikan juga ada. Contoh ikan segar. Ikan yang segar ya. Jadi ikan yang segar itu kan insangnya masih merah, kemudian juga pertama kali memang harus dicek dulu gitu ya Bu ya. Apakah memang ada bau-bau selain ikan itu yang relatif agak menyengat gitu kan, biasanya kan amis gitu ya. Tapi kalau memang agak menyengat itu berarti memang ada sesuatu yang lain. Kemudian juga indikatornya seperti tadi juga disampaikan, kalau ada something wrong gitu ya, sesuatu di dalam ikan itu biasanya memang binatang itu clean gitu ya, tidak mau dia menggunakan itu. Dan kemudian ikan itu bisa relatif awet. Padahal ikan itu kalau kita mau tes ya, itu di suhu ruang pun itu mungkin 1 hari atau setengah jam itu juga sudah mulai beberapa jam ya, 2-3 jam sudah mulai berbau. Nah ini tidak seperti itu, yang mungkin lebih dari 1 hari masih awet, itu juga menjadi satu indikasi. Nah kemudian juga kita lihat insannya Bu, kalau insannya itu sudah mulai menggelap ya, tidak merah lagi, itu berarti memang sudah kurang begitu bagus. Lalu juga matanya, ya matanya juga kalau sudah mulai merah gitu, nah itu juga menjadi apa namanya istilahnya kita hati-hati ya. Jadi memang pertama kali pemilihan bahan baku itu sangat-sangat diperhatikan gitu ya. Kemudian juga ketika kita menekan ikan itu ya, kalau ikan segar itu kan kemudian apa relatif elastis. Ya, nah ini begitu ditekan juga sudah mulai lunak dan kemudian sudah kelihatan tidak segar gitu ya. Nah sekarang masalah formalin, kalau memang formalin itu ada di dalam ikan ya, which is memang kemudian kita bisa mengetahuinya ya setelah mungkin lebih dari 1 hari gitu kok masih awet gitu ya, tidak di dalam lemari es gitu ya, itu memang tidak mudah Bu, hanya sekedar direbus. Ini juga menjadi diskusi kita lama sekali ya, karena formaldehid gitu itu kalau sudah terikat dengan apa namanya barang-barang atau daging ya, semuanya itu memang tidak mudah ya, bahkan banyak yang mengatakan ini juga tidak mudah gitu sehingga terlepas ya ikatannya itu. Sehingga memang pertama kali yang harus kita lakukan adalah menghindari ya potensi-potensi ikan yang memang sudah tidak segar lagi atau yang kelihatan segar tapi kemudian ada kondisi-kondisi berbau yang tidak wajar gitu. Nah seperti itu ya Bu ya. Nah kalau misalnya di dalam pasaran itu ya, kita bisa melihat kalau memang itu biasanya segar itu penampilannya memang juga akan berbeda dengan yang memang sudah tidak segar lagi ya. Jadi mungkin seperti itu Bu yang, karena kalau kita mau itu di dalam pasar itu ada program pasar pangan aman berbasis komunitas dari Badan POM ya, misalnya di situ juga bisa dicekkan apakah ada formalin atau tidak di pasar itu. Kalau Pasar Jaya ini kebetulan ada pasar. Oh iya betul sekali, Pasar Jaya punya DKI Jakarta ya Bu. Nah, itu ada di sana itu seperti test kit gitu, mereka juga punya apa namanya kemampuan gitu ya membeli, dan itu kita juga bisa cekkan gitu ya.
di pasar itu, jadi menggunakan rapid test kit ya, tes cepat bisa melihat formaldehid, boraks, kemudian juga pewarna tekstil. Nah nanti monggo bisa melihat di standnya Balai Besar POM di DKI Jakarta ya, gitu Bu ya. Itu masalahnya. Ya, terima kasih Ibu Diah atas pertanyaannya. Ini menyambung dari pertanyaan Ibu Tantri ya Bu, mumpung materi tadi sudah dimunculkan. Jadi keamanan pangan itu caranya ada, cara kita menjaga keamanan pangan itu pakai kunci Bu. Ya, 5 kunci. Oh, 5 kunci, kirain kunci Inggris Bu. 5 kunci. Tadi kunci yang pertama udah dijelaskan oleh Bu Dia, yaitu membeli pangan yang memilih ya, membeli pangan yang aman, salah satunya dengan memilih. Dan kunci yang kedua gimana Bu? Ya, membeli ya. Membeli itu ternyata ada rumusnya. Oh, ada rumusnya. Ibu-ibu biasanya kalau membeli itu enaknya yang mana dulu Bu? Yang basah dulu, atau yang kering dulu, atau yang frozen dulu? Nah, coba siapa yang mau tunjuk tangan? Ibu-ibu Kira-kira yang mau cerita, biasanya kalau belanja di mana nih Bu? Di pasar apa supermarket? ya, misalnya di pasar atau di supermarket yang paling dekat dengan pintu gerbang ternyata frozen gitu ya. Ah, udah beli frozen dulu aja deh. Pokoknya sesuai dengan alur gitu, alur supermarket atau alur pasar gitu ya. Kadang-kadang kan mungkin ada yang tata letaknya di pasar itu ya. Frozen, habis itu kemudian kue basah, lalu kemudian ada sayur ya dan sebagainya. Itu kira-kira Ibu beli mana dulu Bu? Ibu udah nggih? Frozen. Nah, berarti rata-rata semuanya yang terdekat. Terdekat. Biasa ibu-ibu tuh seperti itu. Biar nggak bolak-balik kan? Ya, ternyata beli pangan itu juga ada rumusnya ibu-ibu ya. Jadi kalau di antara sediaan-sediaan itu beli yang minimal resikonya. Benar-benar perjuangan saya masuk sini. Pertama jelas yang kering dulu. Ngelilingin PRJ. Yang kering Masuknya dulu, parkirnya kemudian juga jauh yang lagi. pangan olahan terkemas. Ya tentunya pangan olahan terkemas ini yang sudah relatif aman gitu ya. Yang misalnya begini, seperti snack-snack ya, kering-kering gitu ya, atau mungkin roti, bakery ya. Nah itu dibeli dulu, baru kemudian menuju ke wilayah basah-basah ya. Sayur, segar, gitu ya. Belakang itu yang kunci. Dan kemudian Oh ya. mulai ke wilayah yang resikonya semakin tinggi. Daging ya, daging segar, kemudian frozen. Bu, boleh saya? Frozen itu sebenarnya Ini yang boleh diangkat? akhir ya, Ibu. Karena apa? Kalau Ibu membeli itu nggak pakai tas full bag gitu ya. Saya mau itu Maka, moto yang kunci itu. barang frozen Saya itu harus akan dari mudah sana ya. materinya. Ya itu loh. Apalagi Sana ya. Iya. kalau beli frozen lalu terus belinya item, karena juga belanja bulanan ya. Frozen dulu, baru daging segar. Karena kita tidak tahu seberapa ketahanan tubuh kita, ya. Saja. Dan kemudian kita Saya jam 5 udah tambah nyampe. stamina kita ya. Tapi ya karena mau nyari mau masuk aja susah. Kan dari jam 3 saya ini. Jam 3 udah berangkat. Kita tingkatkan imunitas kita ya, supaya nanti kalau ada Di situ. yang masuk itu kita masih bisa melawan. Tapi ala kulihal Iya, tadi masuk 35. Kalau sudah Iya kemudian kan? menimbulkan 35. reaksi, pertama biasanya memang diare. Itu yang paling gampang ya. Diarenya itu dari yang ringan, yang hanya satu kali keluar selesai. Gitu. Kalau misalnya satu kali keluar selesai, berarti memang kumannya itu harus dikeluarkan dulu. Jadi ingat ya, bahwa kuman ini nih secara mudahnya saja memahami, ada kuman yang memang harus dikeluarkan dulu, ya. Jangan di stop. Jadi seperti obat-obat penyetop itu tidak selamanya bagus sebenarnya. Kadang-kadang memang harus dikeluarkan dulu. Nah, untuk bisa mengganti cairan yang hilang itu makanya kemudian minum oralit ya. Itu
Electrolyt itu penyeimbang ion-ion dan kemudian juga substances yang ada di dalam badan itu supaya kita tidak kehilangan cairan. Ya, itu yang paling mudah dulu ya. Tapi kalau kemudian ternyata masih berkelanjutan gitu ya, 20-30. maaf ya, diare bahkan terus kelihatan Bentar lagi. fesesnya itu sudah mulai berwarna Tapi keluarnya susah nanti. nah, itu sudah infeksi. Nah, kalau udah Ntar kalau mau saya antar. harus kemudian segera Kalau mau saya kita antar. bisa mendapatkan Tapi parkirnya saya di sana, jalannya lumayan. jadi memang daripada menderita begitu lebih baik kita ini ya Ya sampai rumahnya nggak apa-apa. gitu ya. Baik. Sampai Ya. pagi. Sepertinya masih ada pertanyaan nih Mbak Berti. Kita tampung dulu aja. Tampung dulu karena masih ada beberapa yang ingin disampaikan oleh Ibu Dia. Nanti bisa ditampung Ya dulu. mendekati ya lah, nggak apa-apa mendekati. Ada yang namanya Ya, sebelum itu gini Bu, kan tadi Ibu sudah menjelaskan cek klik ya, cara mengecek izin edar salah satunya di Bepom. Itu kita punya aplikasinya Bu. Tapi saya parkirnya lumayan jauh Nanti Bu, sih. kita Jalan pengen kaki tahu nggak nih, ini? untuk produk-produk yang sudah ada nomor izin edar. Saya parkirnya di tempat parkir 1920. Jadi pintu masuk tadi, pintu 20 kita masuk. Kita keluarnya nanti di mana sih? Produk-produk Nggak ngerti sih. ya Bapak Ibu sering saya juga yang Hah? ini bertanya sama kita pintu 9. Pintu 9, iya pintu 9. Saya kan ke kiri terus ke kanan. Lihat ya ibu-ibu Kiri lagi. Bepom Mobile. Siapa yang sudah Oh, iya betul. lambat Dorpra? Siapa yang sudah pengunjung loh ya, bukan pegawai badan yang sudah download aplikasi Bepom Mobile, angkat tangan, nanti kita cek di smartphone-nya. Ayo, yang sudah download aplikasi Bepom Mobile, Dapat ada di Mobile. App Store atau di Play Store-nya Bepom iPhone. Kalau belum silakan Download. yang pertama kali. Yang pertama sudah. Ah, Oh, udah ada itu. ternyata. Kita cek dulu nih dengan Ibu siapa. Oh, Mbak Kris, benar nggak? Mbak Kris ini kabur Oh. Kita lihat. Oh, benar Ibu. Ya, tepuk tangan untuk Bu Kris. Oh, berarti kalau udah download berarti udah tahu dong Bu caranya. Yuk kita Dari coba. mana? Kita testimoni. Kita tes. Oh, benar. Silakan Bu Tris. Tapi Bu Tris ini dari IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Ya. Monggo Bu Tris. Oh, ya, contoh produknya ada di atas panggung. Kita ajak ke atas panggung aja ya Bu ya. Betul. Mana bisa contoh-contoh produk bisa diperlihatkan ya Mbak Tris. Silakan. Monggo. Saya baru lihat itu kalau tunjuk tangan. Ini masuknya bareng saya. Baik, setelah di-scan muncul apa itu Ibu? Ini produk dikenali. Dicocokkan dengan kemasannya, apakah sama yang muncul di dalam aplikasi? Nomor izin edar. Ya, silakan. Nomor izin edarnya ini ya di bawah sesuai dengan yang ada di sini. Ini ya. Oh ini ya. Kecil-kecil ya tulisannya ya. Adakah di situ? Masih ada ya. Kemudian Hah? kemasan nama Enggak. ini ya. Ya, Tolnya tadi saya pakai ini tinggal 14.000, takut nggak cukup. Kemasan plastik laminating karton. Nah, yang ini kemasan karton ya Bu ya. Karton ya, berat bersih. Kaleng keluar nanti ke kiri lewat Oh, ini ada Cempaka 150, Putih ada terus 170 bypass ini aja. ya. Lewat Suprapto ya. Kemudian untuk sediaan ini ya. Pendaftar SW Indonesia. Kemudian
Ada ya. Ya, tepuk tangan untuk Bu Tris. Door prize-nya bisa diserahkan. Panitia, kasih Bu Tresna sudah maju ke depan untuk kita cek gimana jadinya Bu, caranya. Ya. Sudah ya itu berarti ya. Jadi memang langsung praktek saja ibu-ibu. Di situ bisa melihat pertama kali scan barcode itu lebih mudah. Tapi kalau tidak, kita juga bisa memasukkan nama produknya. Ya, pilih dulu makanan atau kosmetik atau obat tradisional gitu ya. Baru nanti dimasukkan nama produknya. Nanti kemudian akan kelihatan apa namanya di situ profilnya. Data-datanya. Data-data. Oh, jadi bukan hanya produk pangan saja ya Bu ya, tapi juga semua produk yang diawasi oleh Badan POM. Betul, ya bisa kosmetik. Mungkin kadang-kadang juga ini agak sedikit ya, kita ragu-ragu ini palsu apa enggak gitu ya. Kadang bisa cek di situ. Skincare. Betul. Nah, sekalian itu kan tadi udah scan QR atau barcode produk Beko Mobile. Tapi kan di situ ada informasi nilai gizi. Gimana sih Bu kita cara tahunya baca informasi nilai gizinya biar kita juga tahu GGL? Ya, kita langsung praktek aja nantinya ya. Oke. Ya, informasi nilai gizi ya, Bapak Ibu sekalian yang gampangnya saja ya. Dalam satu kemasan ini ya, bapak-bapak, Oh iya, kita tanya bapak-bapak. kalau makan ini satu kali habis nggak? Satu kali. Iya. Satu kali habis. Ini nggak bikin kenyang. Nah, Boleh lah di sini, di sini ya ada kotak informasi nilai gizi, dikatakan bahwa takaran saji di sini ya misalnya 25 gram gitu ya. Di sini ada tulisannya 14 sajian. Jadi kalau mengkonsumsi ini harus 14 kali. 14 hari. Ya. Tidak berasa Bu kalau 14-nya. Karena apa ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini harus menghindari dari kelebihan GGL. Nah, GGL itu garam, gula, ya jadi di sini memang ada aturan utama, aturan gizinya, tapi kalau biasanya kita rutin ya gitu. Kita lihat saja langsung jumlah takaran sajinya di sini ya. Di sini tidak selalu satu kali. Jadi kalau mau langsung habis gimana caranya? Ngumpulin teman-teman 13 lagi langsung makan bareng habis itu nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi memang tidak sederhana itu karena memang mohon maaf ini kan dikuasin ya. Mesin gitu. Jadi memang kita harus hati-hati gitu ya Bu ya. Di sini kalau takaran sajinya 25 gram gitu ya. 14 kali sajian itu berarti di dalam ini itu ada 25 kali 14. Mohon hitung sendiri ya. Itu ya Bapak Ibu ya untuk masalah itu. Nah, contohnya di sini seperti itu. Kecil-kecil enggak tulisannya? Kelihatan nggak? Kelihatan bukan akhirnya besar banget Bu. Iya ya. Nah, jadi begitu ya jumlah sajian di dalam perkemasan ya. Itu kemudian kita harus lihat. Di sini juga energi ya. Energi kilokalorinya. Berarti di sini kalau jumlah persajian lupa tadi. Takaran saji itu 25 gram, ini 14 sajian ya. Lalu jumlah energi di dalam satu sajian itu 1.160 kilokalori. Berarti kalau di sini ada 14 sajian, 14 kali 160 kilokalori gitu ya. Mohon maaf tadi yang takaran saji 25 gram itu adalah satu kali sajian itu bobotnya 25 gram gitu ya. Mari kita buktikan di sini jumlahnya berapa. Berat bersihnya 350 gram. Ya 325 kali 14. Nah, Ya, ya. Gitu ya. 25 gram berarti paling cuma 3 kali lagi.
makan tempe lagi. 3 kacang. 3 kacang. Oh betul. Sudah pernah menimbang. Itu ya ibu-ibu ya. Garam, gula, lemak. Mungkin bisa diingat berapa? Ya. Garam, gula, lemak itu berapa takarannya? Itu mungkin bisa di slide-nya ya. Jadi kalau gula, ya, kita dari lemak dulu aja. Yang paling ini sulit ya. 5 sendok makan. Apalagi kalau kita senang gorengan gitu ya. Kalau senang gorengan itu kita harus benar-benar tekan ya. Misalnya kita banyak makan gorengan itu, apalagi kalau di yang masih banyak minyaknya itu ya, belum dikeringkan itu, ya itu bisa dalam sehari makan gorengan 3-4 kali itu sudah lebih dari 5 sendok makan ya. Kemudian untuk yang garam ya, garam ini ibu-ibu 2000 mg natrium per hari atau setara hanya 1 sendok teh. Ya, Bapak Ibu kalau makan bakso garamnya berapa? 1 sendok teh sendiri. Padahal garam itu tidak hanya di dalam benar-benar garam, kita makan telur rebus ada garamnya, tapi di semua makanan itu kemungkinan juga garamnya banyak. Dan yang terakhir adalah gula ya. Gula ini maksimum 4 sendok makan ya, bukan sendok teh. Tapi kalau kita punya ukuran seperti itu, nah bagus juga itu malah tanpa gula sama sekali kalau kita minum ya. Karena apa, di makanan-makanan itu juga sudah banyak gula. Nasi, apalagi orang Indonesia tidak makan kalau tidak makan nasi, itu nggak ada gula nasi, karbo ya. Nah jadi 4 1 5 ya. Ya ibu-ibu diingat-ingat itu ya. GGA 50 gram 4 sendok makan ya. Kemudian 2000 mg atau setara 1 sendok teh ya. Ini nanti keluar di tas ya Bu. Sudah ya Bu? Hafalkan ya Bapak Ibu semuanya biar nanti dapat 100. Betul. Kalau perlu 120. Bonus dong. Ada lagi Mbak? Baik, ya Sudah. nih yang terakhirnya Iya. gimana kita tadi yang disebutkan cara menangkal hoax. Hoax ya. Karena kan kayaknya saya pernah dengar Bu isu-isu beras plastik lah. Kemudian isu number yang mengandung babi. Iya betul. Kalau kode-kode BTP yang number itu pasti ada babinya. Itu gimana Bu? Ya, jadi ibu-ibu sekalian, kita jadi berdiri ya, yang berdiri. Cara menangkal hoax itu kita harus punya narasumber atau sumber data yang valid. Sumber bilang valid, ya. Nggak bisa valid, yang valid, ya. Itu apa? Apa namanya? Kata Bepom. Bukan kata orang. Pastikan Kata Bepom. Bukan kata orang, pastikan kata Bepom ya. Jadi kami itu punya jadi gini, waktu itu beras plastik ya. Sebenarnya masalah beras itu bukan Badan POM yang mengelola, Kementerian Pertanian. Tapi orang tahunya karena Badan POM atau Badan Makanan berasnya juga beras plastik itu ke Badan POM ya. Jadi kita sendiri juga ya sebenarnya itu di luar dari kewenangan kami, tapi kami juga mau mencoba untuk menolong. Nah, beras plastik itu adalah hoax, gitu ya, berita-berita seperti itu. Banyak sekali berita-berita di media massa yang kadang-kadang kebenarannya itu belum bisa dibuktikan. Ya termasuk juga seperti ini yang belum lama ya, Mbak Betty ya, mikroplastik. Oh iya betul. Mikroplastik kalau misalnya bisa minum dan kemudian apa namanya di sana itu dengan air panas galon ya, mikroplastiknya seperti ATM itu banyaknya seperti ATM. Nah itu kan berlebih-lebihan ya, sudah kami cek, sudah kami panggil juga yang membuat berita itu, ternyata juga tidak benar ya. Itu salah satunya. Kemudian juga ada tuh contoh apa namanya ya, di samping memang masalah yang halal tadi itu ya,
ada produk dari Thailand gitu ya, yang di dalam apa namanya kaleng gitu, terus di situ ada darahnya, ya seperti itu juga banyak yang dibangun. Maka kalau kita ingin melihat penjelasannya itu, maka bisa dibuka ya website www.pom.go.id. Siapa yang pernah membuka website Badan POM? Ya, coba. Bapak Ibu ada yang sudah tahu belum websitenya Badan POM? www.pom.go.id. Membaca penjelasan publik. Ya, di situ banyak penjelasannya atau berita. Ya, betul. Penjelasan publik atau berita. Ada yang sudah, berarti langsung buka semuanya. Langsung coba ngecek Ya, benar silakan. nggak ada penjelasannya. Buka pertama kali dan disebutkan beritanya apa. Oh iya benar, berita terakhir yang dikeluarkan oleh Badan POM, penjelasan publik yang terakhir kali dikeluarkan oleh Badan POM. Ayo coba tentang apa? Kita lihat siapa. Oh iya, Oh, ada yang masnya tadi, masnya lagi coba. Apa coba mas? Kita kasih tahu. Kan hadiahnya satu kali ya. Yang terbaru di sini tanggal 30 Juni 2025 dilihat kedua kali merayakan Tahun Baru Islam tahun 2022 Bepom Tebar Kepedulian lewat aksi sosial. Penjelasan publik mas. Penjelasan publik. Klarifikasi atau informasi dari kami tentang berita-berita yang ada di masyarakat, terus kita keluarkan klarifikasi. Jadi nanti bisa, tadi ada caranya ya, bisa dilihat. Kalau berita itu ya terkait kegiatan ataupun ya di bagian penjelasan publik. Ya, bisa dibuka aja di situ ada. Ya, Penarikan 4 produk pangan oleh SFH. Betul, seperti itu ya. Itu Ya. adalah penjelasan publik. Ada lagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan Coba itu kita lihat berita-berita terakhir atau penjelasan publik yang sudah pernah dikeluarkan Badan POM. Jadi kalau misalnya nanti cari interogasi beras plastik, interogasi mikroplastik, nggak usah kemana-mana ya Bu ya. Tinggal ke website Badan POM atau Instagramnya juga ada ya Bu? Ya, betul. Instagramnya, tapi saya ini ditampilkan aja. Instagramnya di bepom_r. bisa langsung di follow ya Mbak Iya, ya. betul. Buat Follow lihat juga ya. info terbaru apa aja yang ada di sana. Mereka bisa tanya loh, siapa yang sudah menjadi follower dan Oh iya benar. Followers. Siapa ini bapak dan ibu yang sudah jadi followers di Oh, udah jadi sebenarnya Mas. Follow IG yang mana Mas? Dicek dulu ya Mbak ya. Boleh dicek dulu. Kita cek dulu IG yang mana nih, akun media sosial kita yang mana, karena akun media sosial kita banyak, ada Bepom RI untuk yang Badan POM ataupun Balai Besar POM Jakarta juga punya. Balai Besar POM Jakarta apa ya Bu Instagramnya? Bepom Jakarta. Di situ juga ada informasi-informasi penting ya Bu ya, kegiatan tentang Balai Besar POM Jakarta, salah satunya yang diselenggarakan di PRJ pada hari ini. Pada kegiatan selama PRJ ini. benar ya? Benar. Benar. Ya, benar berarti. bisa diberikan ya. _r. Bepom RI. Baik. Ada lagi yang Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kita buka lagi sesi tanya. Oh baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namdia dari KP Muslimat NU. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan snack atau camilan anak Ibu. Apakah kandungan gizi ataukah tadi GGL-nya itu untuk camilan anak yang beredar gitu, untuk yang sudah Bepom, apakah itu dikawal gitu sehingga ketika dikonsumsi sama anak itu karena masih ada beberapa yang anak tuh ini gulanya tinggi, jadi kami tuh sebagai orang tua juga agak ragu-ragu gitu ya memberi cemilan kepada anak, tapi kasihan juga kadang mereka minta makanan kita nggak bisa kasih gitu.
Cuman apakah BPOM itu menjaga DGL atau kandungan gizi di snack anak itu sebenarnya sudah apa sih berlebih atau tidak, baik atau tidak untuk anak itu sih. Ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Badan POM itu juga berusaha untuk mengawal masalah DGL itu ya. Kami punya logo pilihan lebih sehat ya. Mungkin bisa ditampilkan ya, logo pilihan lebih sehat itu centang hijau ya. Ya, Itu logo pilihan. ya, Centang hijau. centang hijau ya. Jadi pilihan-pilihan itu ada gitu. Nah, yang paling mudah memang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang itu, nah Ibu mungkin kesini saja ya Bu ya, ke atas panggung dan melihat bagaimana sebenarnya ini yang paling mudah untuk masyarakat ya, karena masyarakat itu juga tidak bisa detail tuh kilokalori, terus melihat memang itu ada ilmunya untuk bisa melihat kilokalorinya itu ya, misalnya 2200 kilokali per hari itu yang harusnya memang maksimum, tapi kita kadang-kadang tidak mudah gitu untuk bisa mencerna itu. Maka yang mudah itu adalah bagaimana kemudian setiap anak itu mengkonsumsi ini berapa kali sajian ya gitu. Nah ini Ibu bisa, maaf ya Bu, melihat di sini berapa sebenarnya kita itu mengkonsumsi ini atau anak-anak itu seharusnya gitu ya. Jadi takaran sajinya ini berapa Bu? Bisa kelihatan nggak? Terlalu kecil ya? Terlalu kecil Bu. Kita contoh yang lain dulu Bu. Ya, pakai mikroskop kayaknya ya. Ini ada boleh Bu? Boleh. Boleh. Yang agak besar. Nah, di sini ada 160 kilokalori ya. Itu satu jumlah kalori per sajian. Kemudian ini untuk berapa sajian? 4 ya, 4 kali sajian. Artinya supaya tidak berlebihan ya, maka untuk mengkonsumsi ini harus 4 kali ya. 4 kali itu tidak dalam sehari, nggak pagi 1, siang 1, sore, nggak seperti itu ya. Itu maksimum berarti 4 hari ya, 4 kali yang berbeda waktu gitu ya. Kecuali kalau 4 anak langsung makan ini. Nah biasanya kadang-kadang anak-anak itu tidak memperhatikan dan karena saking hobinya ya ini kemudian langsung diminum glek-glek gitu saja ya. Nah ini ibu-ibu yang memang harus cermat melihat dulu saking hobinya gitu. Ini cara mudah saja ya Bu ya. Sebenarnya ini sudah dikawal juga perhitungan nilai gizi ini. Di sini kalau mau lebih rumit dikit ya Bu ya. Ini ada dalam sehari itu kebutuhannya 2150 kilokalori. Kalau ini energinya satu kali sajian itu sudah 160 kilokalori, berarti sisanya hanya 2000. 2000 itu untuk makanan sehari gitu ya. Nah, jadi itu memang yang harus diperhatikan sebenarnya. Bagaimana kita kemudian melihat formulasi ini itu di dalam kadar gula, garam, dan lemak. Di sini kalau dilihat garamnya ada berapa Bu? Di bag ada amplopnya 7%. Ya. Tadi kita tanda tangan 7%. Kemudian gulanya coba dicatat ini. Sebenarnya. Jadi benar ya Bu ya, 1 kali aja sehari. Seperempatnya Lagi seperempatnya dalam sehari gitu ya Bu ya. Nggak jadi mentang-mentang anak harus minum susu banyak gitu ya, dulu susu Ya, ada contohnya nih ya. Tadi dikasih amplop ya? ini Waktu masuk dikasih amplop. ya, jadi ini contoh Sama. saja ya Ibu. Kan Tapi ini kita bukan materi. Tapi bukan berarti harus beli Ini bisa itu. diperlihatkan ya di itu. Ya, di slide-nya untuk contoh produk pilihan lebih sehat itu apa? Seperti apa? Centang begitu warna hijau. Ya, checklist berwarna hijau. Bisa mungkin di Baik. Mas Ya, tim panitia untuk cek logo pilihan lebih sehat. Kita tampilkan di slide yang logo pilihan lebih sehat biar Bapak Ibu di sini bisa lihat apa sih contohnya atau kayak gimana sih contohnya. Karena kalau misalnya di contoh produk itu terlalu kecil nggak kelihatan. Kita tampilin, kita coba
Ya, baik, sambil kita nyari. Ini sebenarnya samaan tadi Mbak Bella. Yang mana? Tanya dari tadi. Oh, itu masih ada 2 Ibu. Kita terima Bu. Kita terima tunjangan Ibu atau kita Oh, ini dia. Ya. Contoh logo pilihan lebih sehat. Kalau Ada checklistnya. ibu bapak menemui produk seperti itu berarti ini yang sudah terkurasi, ya, terverifikasi pilihan lebih sehat. Ya. Itu tadi. Baik ya, sekarang masuk kita ke penanya. Ada 2 lagi, penanya ada 3 lagi. Nanti kita nggak ulang-ulang ini Bu, gimana Bu? Ini tutupnya jam berapa ya? Ini ternyata pesertanya pada antusias Bu. Oh, materi Ibu berarti bagus banget, menarik sampai banyak pertanyaan. Boleh, silakan. Selamat malam Ibu, mohon izin Bu bertanya. Dari mana Ibu? Saya dari bagian Kolani juga Bu. Dengan Kami Ibu siapa? PWKI dengan Ibu Diana. Ibu Diana. Ya. Terima kasih untuk penjelasan dari Ibu tadi. Ternyata cukup menarik malam ini. Yang saya mau tanyakan menyambung pertanyaan tadi masalah kedaluarsa. Ya. Kan banyak makanan yang Di kedaluarsa, bagian apa? Ya. tetapi ada usaha-usaha pedagang nakal yang mengganti batas kedaluarsanya. Nah, itu sejauh mana pengawasan dari BPOM terhadap usaha-usaha nakal, termasuk yang mereka yang memproduk bahan-bahan yang tidak sehat, terlebih jajanan-jajanan anak. Terus kemudian kalau itu kedaluarsa, ada batas berapa lamakah itu bisa dikonsumsi? Oh, setelah tanggal kadaluarsanya. Iya, Oh, karena oke. ada yang masih mengkonsumsi katanya masih bagus gitu. Oh, ya. Itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk satu lagi Ibu, biar sekalian. Oh, yang Ibu Buni. Boleh. Selamat malam, nama saya Haryati dari Wanita Mudi Indonesia. Dengan Ibu siapa? Haryati. Ibu Haryati dari Wanita. Saya mau menanyakan, banyak kemasan sekarang kan gelas-gelas ya. Gelas. Gelas, katanya kan ada juga biarpun dia aman, tapi tidak aman. Maksudnya banyak sekarang kemasan-kemasan yang bentuknya kertas, tapi dalamnya ada plastik. Kayak gelas, kan kita kalau kopi di luaran suka pakai gelas. Itu kan kemasan katanya aman, tapi tidak aman. Ya. Katanya ada plastiknya. Ya. Begitu juga box-box makanan ya. Sekarang sudah tidak plastik lagi, tapi ada kertas juga, tapi dalamnya juga ada plastik. Ya, di sini saya mau tanyakan, apakah itu masih aman dalam kemasan seperti itu? Jika kita mengkonsumsinya memakai alat makan seperti itu. Ya, makasih Bu ya. Ya. Terima kasih. Satu lagi Ibu yang mudah ya. Nanti kita pertanyaannya kita tutup dengan Ibu yang berkerumun. Terima kasih. Nama saya Bu Hindun. Hindun. Ibu Hindun. Iya. Dari mana Ibu? Saya dari Wanita Gupi. Wanita Gupi. Ya. Terima kasih. Senang sekali dengan semua pelajaran dan informasi yang luar biasa. Satu yang ingin saya tanyakan. Indonesia ini kaya dengan ragam pangan, kaya dengan variasi model apapun yang bisa kita kreasikan. Nah, saya ingin tahu dari BPOM karena saya dosen yang sering mengajak mahasiswa KKN kuliah kerja nyata ke desa-desa. Bagaimana dengan keberadaan masyarakat yang misalnya menemukan Bu ya bahan pangan yang baru, misalnya beras diganti dengan hanjeli atau pangan-pangan yang memang terdapat di desa. Karena kita juga ingin gitu ya, ya ada semacam penguat dari BPOM bahwa ini bisa dibudidayakan, bahwa ini bagus nilai gizinya sekian-sekian. Karena selama ini masyarakat hanya tahu bahwa itu bagus, bahwa itu halal, bahwa itu bisa mengganti pangan A, pangan B, dan seterusnya. Dan apa ada di BPOM Mobile ini? Oh iya, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hindun. Baik, Ibu bisa dijawab untuk 3 pertanyaan.
dari Ibu Diana, dari Koani, lalu tadi ada Ibu siapa itu, aduh maaf lupa, dari Wanita Budis ya, sama Ibu Hindun dari Wanita Gupi. Hindun dulu kali. Oh boleh. Dengan bermacam penganeka-ragaman hayati itu inovasi itu semakin banyak gitu ya. Produk-produk yang ada itu misalnya teknologi yang kecil-kecil makanan itu akan semakin terekstrak dan cepat, nggak harus membuat kenyang tapi bernutrisi itu bisa. Semuanya itu welcome Bu. Yang penting bahwa keamanannya itu bisa terkoreksi dengan baik ya. Dan yang kedua tidak menyebabkan kelainan fisiologis tubuh. Ya. Genetic modified juga nggak masalah ya. Atau tadi Bu banyak pilihan itu tidak masalah, yang penting tidak mengubah fisiologis tubuh. Karena apa? Makanan itu bukan obat. Kalau obat itu bahan yang bisa mengubah fisiologis. Tapi kalau makanan itu seharusnya tidak gitu. Jadi kriterianya seperti itu saja Bu. Karena banyak sekali inovasi makanan yang terjadi. Ya, misalnya ubi itu dibuat es krim. Kemudian ada kemarin itu jamu juga dibuat es krim gitu ya. Jadi nggak masalah. Kemudian kalau Ibu enak yang dari Wanita Budis ya. Ibu dari Wanita Budis yang kemasan kadaluarsa ya? Bukan. Kemasannya di dalam. Oh ini plastik Bu, di Kemasan sehat tapi di dalamnya ada. Jadi produk-produk yang menggunakan kemasan plastik atau kertas itu kan masih ada isu-isu bahwa aman tidak aman, aman tidak aman. Oh iya. Memang begini Bu, di sini jangan plastik ini kelamaan harus berhati-hati ya, karena polimer di dalam plastik itu juga punya kekuatan yang berbeda-beda. Ya, ini mudahnya saja untuk bisa dipahami. Apabila polimer itu bertemu dengan suhu yang sangat tinggi, ya, itu punya potensi juga terurai. Ya. Nah, jadi untuk seperti ini maka Ibu kalau menggunakan plastik ya memang berhati-hati. Terutama beli soto jangan pakai kantong plastik. Ya. Siapa yang masih beli soto pakai kantong plastik? Siapa ya? Gitu ya. Nah itu kantong plastik itu kan memang tidak aman, panas dan kemudian bisa itu mengurai, ya mengurai panas. Dan kita tidak pernah tahu yang terurai itu berapa banyak karena belum pernah ada penelitian secara khusus. Dan dampaknya ke dalam tubuh juga seperti apa juga masih diteliti terus-menerus. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau memang mending kalau memang panas-panas menggunakan yang aluminium, gelas ya, gelas aluminium yang aman itu. Nah seperti ibu-ibu kita zaman kuno dulu ya, kemana-mana itu sebenarnya beli soto, gulai itu pakai rantang. Tapi sekarang kan betul gratis aja gitu. Sekali pakai buang. Termasuk juga kemasan styrofoam ya. Ya. Styrofoam beli nasi goreng langsung di atas styrofoam, panas-panas. Nah itu juga sebenarnya ya, jadi yang panas-panas itu hindari yang hal-hal seperti itu, kemasan-kemasan yang potensi berbahaya. Kemudian tadi juga kedaluarsa ya. Betul. Sesudah itu berapa lama kita harus mengkonsumsi? Ya stop di situ. Kita sekarang istilahnya best before. Ya, best before itu artinya bahwa jaminan kualitas itu ya sebelum tanggal yang ditetapkan itu. Kalau sudah lewat itu, jaminan kualitas sudah tidak bisa dipelihara lagi gitu ya. Produsennya saja nggak yakin, masa konsumennya yakin? Kan dicicip-cicip dulu kali ya Bu ya. Kenapa? Itu tadi pasti nanti aja emang sayang Bu. ini masih bagus, masih enak, baru 1 hari. Baru lewat 1 hari Bu, masih bisa kali. Nanti kalau ada apa-apa, produsennya nggak mau tanggung jawab, gitu ya. Karena kan saya sudah warning, gitu. Oh ya masih dilakoni, gitu ya. Diri sendiri ya betul. Ya. Waktunya ya. Baik ya. Karena waktu
sudah menunjukkan pukul 20.40 dan sudah waktunya Ibu narasumber kita untuk pamit. Kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk Ibu PLT Direktur Ibu Diah Sulistiawati ini atas materi yang diberikan. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah menyimak. Tapi kita akan tes untuk materi yang tadi sudah Ibu Diah berikan. Kita akan adakan kuis untuk 3 orang saja, hanya 3 orang karena waktunya sudah mepet. Hadiah memburu. Oh iya betul, hadiah memburu. Nanti ini ada fishball yang akan diacak oleh Ibu Diah dan nanti kita lihat siapa yang bisa menjawab pertanyaannya. 3 kuis saja ya. Ya. Ini Bu. Boleh? Saya satu. Oh iya, Ibu Diah 1, lalu nanti ada Ibu Sofi, Ibu Kepala Balai, boleh naik ke atas panggung. Pertanyaannya langsung di. Ya, ini Ibu. Pertanyaannya ya. Langsung angkat tangan ya kalau yang sudah tahu. Selain pangan, sebutkan 3 produk lainnya yang diawasi oleh BPOM. Baik, Bapak Ibu, selain pangan, 3 komoditi lainnya yang diawasi oleh Badan POM adalah Kosmetik, obat, Nah, kurang. Ada lagi yang bisa? Nah, Ibu silakan. Ibu berjilbab ungu. Kosmetik, obat-obat tradisional, itu ya. Ya, lagi. 3. Pangan. Selain pangan. Ya, Obat-obatan. betul. Baik, terima kasih. Apa Ya, satunya? selanjutnya, siap-siap Bapak Ibu. Pertanyaan kedua, boleh dibacakan oleh Ibu Sofi. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan jika menemukan produk tanpa izin edar? Apa yang harus dilakukan? Oke. Kemudian Siapa? Dilaporkan ke BPOM. bagaimana cara melaporkannya? Langsung masuk ke aplikasi bepom.go.id. Oke, terima kasih. Benar. Yang lainnya Bu? Yang lainnya kurang lengkap itu. Aplikasinya bukan bepom.com.go.id. Ayo, aplikasinya apa Ibu? Ada lagi yang ingin mencoba menjawab? Oke. Bepom Mobile. BPOM Mobile. Jadi dilaporkan, jadi di BPOM Mobile itu ada menu pengaduan ya Bu. Menu pengaduan boleh dilaporkan dengan foto produknya ya. Baik, ya satu lagi. Boleh siapa? Ibu Dia atau Ibu Sofi yang akan ambil? Pertanyaannya belum diambil Ibu, mohon maaf. Satu lagi. Mudah-mudahan ini yang gampang yang terakhir ya. Gampang banget pokoknya terkabul ibu-ibu, bapak-bapak. Iya benar banget. Nah, itu. Iya. Pertanyaannya, apa kepanjangan dari BPOM? Tadi yang dari orang udah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu tadi pertama kali. Mbak itu tadi yang pertama kali. Dan Pengawasan Obat dan Makanan. Jawabannya Adian. Jangan BPOM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih sudah kuisnya. Satu lagi ya, ibu-ibu, dalam pengucapan BPOM yang benar itu adalah Badan POM atau BPOM, bukan BPOM ya. Ingat ini ya.
Atau Pom ada ya Bu ya? Itu mau Pom BEM. Oh iya, terima kasih Bu Sofi. Bu Sofi, jadi bukan BPOM ya. BPOM betul, bisa seperti itu ya. BPOM DKI Jakarta karena Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Ini bukan BPOM. Sering sekali kami bilang. Nah, ibu-ibu yang ada di sini tidak menyebut itu ya BPOM ya. Ya, baik ya. Baik ya, terima kasih Bapak Ibu. Tidak terasa sudah di penghujung acara dan seru dan bermanfaat untuk acara talk show kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber Ibu Dia, seluruh panitia acara dan juga dari Balai Besar POM DKI Jakarta.